Cek sound. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Fatih yang selalu bersahaja, bijaksana, Masya Allah. Yang saya hormati Ibu Sekretaris, Ibu Wakil ya, Ibu Wakil yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Al-Fatih serta jemaah Al-Fatih yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini agak lain ini nampaknya pengajiannya. 22 tahun saya ceramah, baru kali ini di Ramayana di aula. Inilah kesaktian ketua majelis. Inilah kesaktian ketua majelis Taklim Al-Fatih ini, Masya Allah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semuanya sehat Bu? Sehat ya, semangat ya. Masya Allah, saya nampak tadi auranya aura-aura ahli surga semuanya. Amin. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi kenal Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi kenal, hal yang sederhana saja. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar hati kita bisa menjadi hati yang tenang. Cocok? Cocok? Cocok. Karena saya tengok di sini orang galau semua nampak. Oke, kita akan membahas gimana caranya hati kita menjadi hati yang tenang. Ibu-ibu pengen semua hidup tenang? Pengen ya. Kalau nggak salah saya pernah membahas ini sekilas waktu kita berada di tempat yang ada hutan rimba. Di mana namanya itu? Ya kayak gitulah. Ya. Oke. Simak 3 ya, Bu Evi ya. Nah, sekarang kita membahas secara detail bagaimana caranya supaya hati kita menjadi hati yang lebih tenang. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering bilang kepada jemaah bahwa dosa yang kita lakukan itu tidak hanya kita rasakan efek sampingnya di dunia, tapi dosa yang kita lakukan juga bisa kita rasakan efek sampingnya di akhirat. Makanya kalau kita mau breakdown efek samping dari dosa itu ada beberapa Bu. Di antaranya adalah yang pertama, dosa itu bisa membuat doa kita sulit diijabah. Mau doa yang baik-baik sulit, mau minta rezeki sulit, mau minta apapun yang ingin kita doakan sulit. Karena dosa bisa menyebabkan doa-doa kita menjadi ada hijab dan bahasa lainnya adalah tertolak. Yang kedua adalah dosa itu bisa membuat kita sulit menangkap ilmu pengetahuan. Apalah kata Pak Ustadz, tidak jelas, nggak ngerti, nggak paham. Itu adalah efek daripada dosa. Mau belajar, mau ngafal susah. Cuman mau ngafal sujud sahwi karena lupa rakaat susah. Kenapa? Karena efek dari dosa itu adalah membuat kita akan selalu susah menghafal pelajaran. Yang pertama apa tadi efeknya?
Efeknya adalah kita sulit doanya diijabah. Yang kedua, sulit untuk kemudian kita itu sulit diijabah, kemudian sulit menangkap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dosa itu membuat kita akan selalu hati resah, tidak tenang. Pokoknya apa-apa nggak tenang, apa-apa nggak tenang, hati risau, hidup nggak tenang. Nah, itu adalah efek samping daripada dosa yang kita kerjakan. Maka kalau ada kita sekarang hidupnya baik-baik aja, tapi hati risau terus, hati nggak tenang terus, hati-hati, bisa jadi itu karena dosa yang kita kerjakan. Dan yang keempat, dosa itu bisa membuat urusan kita menjadi sulit. Nah, salah satu efek dosa adalah bagaimana kita melakukan amal yang bisa mengurangi dosa kita supaya hati kita menjadi tenang. Cocok? Bu, ketenangan itu dicari. Ketenangan itu dicari, diusahakan. Tenang itu adalah berkah. Berkah itu adalah tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Hati-hati dengan orang yang sangat ngeri. Saya katakan orang ini ngeri, yaitu orang yang hampir tidak mau bergantung kepada satupun manusia di muka bumi ini kecuali bergantung kepada Allah. Hati-hati dengan orang ini, Bu. Ada orang-orang yang sudah tidak menyandarkan dirinya kepada manusia, tapi kebahagiaannya, keberkahannya dia sandarkan kepada Allah. Mau orang membenci dia nggak peduli aja. Kenapa? Karena dia tidak mengemis validasi dan pujian. Kalau orang mau suka sama dia biasa-biasa aja. Karena baginya yang paling penting adalah bukan pujian, tapi bagaimana dia di hadapan Allah. Orang ini hatinya tenang, mau tidur dia pun sendiri, nggak ada yang chat dia, tenang. Orang ini kalau hidupnya biasa-biasa aja dia tenang. Kalau dia dibenci dia biasa-biasa aja. Kalau disukai dia juga nggak sombong. Karena dia tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Tapi kalau ada nih, maaf nih, di antara kita nih, sikit-sikit merengut, chat pending merengut, udah chatnya biru nggak dibalas, merengut, ya. Kemudian kok dia nggak ramah dengan saya, merengut. Kok mukanya masam ya lihat saya, merengut. Kok dia kayaknya gosipin saya, merengut. Nah, yang merengut-rengut karena manusia itu hati-hati. Itu ciri hati yang tidak berkah. Maka ada orang-orang yang hidupnya itu tenang banget, yaitu orang-orang yang sudah tidak menggantungkan harapannya kepada manusia, tidak menggantungkan kebahagiaannya pada manusia, tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada benda-benda. Dan kita pengen jadi orang yang tenang itu, insya Allah. Nah, yang pertama, cara agar hati kita tenang adalah yang pertama, sering saya sampaikan, perbaiki. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perbaiki urusan kita dengan manusia. Saya sering bilang kepada jemaah, silahkan berdosa kepada Allah. Mau dosa kepada Allah separah apapun silahkan. Yang penting jangan melakukan dosa dengan manusia. Kalau kita melakukan dosa dengan Allah, Allah itu maha pengampun. Dan luar biasanya lagi, dosa-dosa kita Allah ganti dengan kebaikan. Misalnya ibu pernah berdosa, katakanlah ibu berzina, buka aurat, gak sholat, gak puasa, lalu kita bertaubat. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Allah tidak sekedar menerima taubat, tapi Allah juga suka dengan orang-orang yang bertaubat. Dan janji Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita pelaku dosa. Dan janji Allah juga, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Maka kalau bertaubat kepada Allah mudah. Tinggal jangan diulang lagi, menyesali yang terjadi, mengisi hari dengan ibadah. Dan bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, kalau kita bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala mengganti taubat, mengganti dosa kita dengan kebaikan. Pernah berzina, zina itu Allah ganti dengan kebaikan. Pernah
Pernah kita misalnya buka aurat, Allah ganti dengan kebaikan. Pernah kita nggak sholat, Allah ganti dengan kebaikan. Tapi dosa dengan manusia tidak semudah itu, bestoy. Dosa dengan manusia itu tidak mudah. Maka silahkan berdosa, yang penting jangan bikin masalah dengan manusia. Kalau dengan manusia kita punya dosa, tak selesai sampai kita minta maaf kepada mereka. Ya kalau dia ada, kalau dia tidak ada, repot urusan kita. Kita harus ngomong, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan itu berat, Bu. Bahkan kemarin saya dengar Bu Evi dari jemaah saya, dia mengaku tidak bersapaan dengan tetangganya 20 tahun. Tapi dia tetap ke masjid, Bu. Dia tetap ke masjid, dia tetap pengajian, tapi dia tidak bersapaan 20 tahun karena kebencian. Kalau tidak bersapaan 20 tahun karena kebencian, apa efek sampingnya coba? Ngeri itu. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berpuasa Senin dan Kamis. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa engkau selalu puasa Senin dan Kamis?" Apa kata Rasulullah? "Saya berpuasa Senin dan Kamis karena saya tahu di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan pernah dibawa catatan amal-amal orang-orang yang bermusuhan. Jadi kalau kita bermusuhan melewati hari Senin dan Kamis, maka amal kebaikan kita tidak akan diijabah, tidak akan dijawab. Mau sedekah Jumat kita, mau sedekah subuh kita, mau sedekah bulanan kita, mau sedekah mingguan kita, tidak akan dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pulang dari sini, telepon orang-orang yang pernah kita musuhi itu, chat dia, ucapkan mohon maaf lahir dan batin, supaya kita punya macam pahala yang mengalir kembali sehingga amal-amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ibu-ibu, poin pertama dari pengajian ini saya ingatkan kita semuanya untuk selesaikan urusan kita dengan manusia. Dibenci nggak apa-apa, yang terpenting jangan membenci. Disakiti ya nggak apa-apa, yang penting jangan menyakiti. Dibohongi nggak apa-apa, yang penting jangan membohongi. Dikhianati itu biasa, yang penting jangan mengkhianati. Berhenti, bersihkan diri kita dengan manusia. Karena kalau udah berurusan dengan manusia repot. Yang repotnya itu kalau dia meninggal pula. Sekarang kita sakiti dia, besok meninggal dia. Nggak mungkin kita bilang, "Oi tunggu dulu, aku belum minta maaf," kan gitu. Nah sekarang itu kita bersihkan. Gimana caranya? Kalau dia masih hidup, maka kita telepon dia, kita chat dia, kita ucapkan mohon maaf lahir batin ya Besti. Kalau dia udah meninggal, nah ini yang repot nih. Kalau dia udah meninggal lah. Kalau dia udah meninggal, tapi saya nggak jamin, semoga Allah maafkan. Sebutkan kebaikannya dan kemudian berdoa, Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Coba semua, Allahumma gfirli walahum. Allahumma gfirli walahum. Lagi. Lagi. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Masya Allah ya. Nah ini dilakukan. Ini belakangan saya sampaikan juga tadi pagi di live saya. Belakangan banyak yang ngomong ke saya, Ustazah, seorang suami bilang, saya itu sudah kerja banting tulang, tapi istri saya tetap aja ngomel, merasa nggak syukur. Saya tambah kerja lagi, ngomel lagi. Saya tambah lagi jajannya, ngomel lagi. Saya tambah lagi, dia ngomel lagi. Yang ada dalam rumah tangga itu saling menyakiti. Saya sering bilang dengan para laki-laki, walaupun kadang-kadang kalau ada yang egonya terganggu, saya minta maaf. Kadang-kadang yang dibutuhkan oleh wanita itu bukan sekedar nafkah, betul? Tapi kehadiran suami di sana, kehadiran istri di sana.
Lah kalau dia kasih nafkah pun banyak-banyak, lalu kemudian saat lagi bersama, baru cerita sebentar dia udah main HP. Baru cerita sebentar dia udah scroll Facebook Pro. Baru cerita-cerita sebentar dia sudah scroll lagi main game. Akhirnya apa? Ini istri sebel. Kalau udah sebel dia menyakiti. Kalau udah menyakiti dia akan jadi dosa. Kalau udah dosa hati kita nggak tenang. Maka hati-hati, ibu-ibu beradalah di sana. Maka dalam agama kita, dalam ilmu ada namanya the power of now. Di mana kita berada, hadirkan diri kita. Kalau kita dengan suami ya jangan main handphone. Ada waktunya main handphone, ada waktunya kita scroll, ada waktunya kita main gitu ya. Ada waktunya ya, dan semua itu ada timingnya masing-masing. Supaya apa? Supaya orang yang ada di hadapan kita merasa dihargai. Karena setiap orang pengen merasa dihargai. Kenapa orang-orang yang besar, yang rezekinya yang banyak, pisah juga suami istri? Kenapa? Uangnya banyak. CEO, manajer, kenapa pisah juga? Karena kehadiran tidak ada. Bang, kukuku jelek bang. Oh, hanya main game. Tahu-tahu cerita dia ke orang lain. Bang, kukuku jelek bang. Ah, sini dek. Sinilah, abang lihat ya. Walaupun bukan siapa-siapa, dia nyaman. Terjadi perceraian. Jadi makanya semuanya itu butuh ilmu. Bikin nyaman orang-orang yang ada di dekat kita. Jangan bikin gaduh, jangan bikin orang sakit hati. Kalau ada orang salah, maafkan dia. Bikin orang nyaman di dekat kita tanpa melanggar syariat. Ketika kita hadir, orang-orang senang, suka, happy, itulah bagusnya. Tapi kalau wujuduhu ka'adamuhu, ada atau enggak adanya sama aja. Nah, ini bukan orang yang baik. Kalau orang yang baik itu ada dia, orang senang, enggak ada dia, orang kehilangan. Sekali lagi poin pertama, kalau mau hati tenang, jangan bikin dosa dengan manusia. Insya Allah bisa nih. Jadi kalau ada yang berantem, baikanlah lagi. Ingat usia. Ini udah usia tahajud menjelang subuh. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, supaya hati tenang, saya rangkum saja. Coba baca Ar-Rahman. Apa namanya? Ar-Rahman. Surat apa? Ar-Rahman itu dibaca habis zuhur. Setiap minggu juga nggak apa-apa, nggak harus setiap hari. Surat Ar-Rahman itu khusus untuk mendatangkan ketenangan hati. Ya, misalnya nih, kita suka galau, suka was-was, takut kematian, takut miskin, takut akan masa depan. Ya, kemudian kita itu resah aja padahal nggak ada masalah. Atau kita itu mau tidur ya kok suka mimpi buruk. Kok kita itu takut tidak disukai, kok tidak berani untuk dibenci, kok kita takut salah sama orang, takut dia tersinggung. Nah, itu pikiran takut-takut itu harus dihilangkan. Dan salah satunya baca surat Ar-Rahman. Saya ulang lagi kepada jemaah Al-Fatih. Hidup kita ini terbagi 3. Yang pertama adalah now, sekarang. Yang kedua adalah yang lalu, past tense, udah lewat. Yang ketiga adalah masa depan, future tense. Dalam bahasa Arab dia adalah al-mudhari. Banyak orang hidupnya sekarang, tapi otaknya ini selalu ke past tense, masa lalu, atau future, masa depan yang belum pasti. Ini pasti akan menyebabkan hati nggak tenang. Contoh, ada jemaah saya ngasih ada teman saya ngasih sambutan. Saya ingat tuh hari Kamis, saya ada di waktu itu. Dia ngasih sambutan, dia nggak terlalu bisa ngomong di depan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, yang kami hormati Bapak Camat, yang kami hormati Ibu-Ibu Permata, Majelis Taklim, Selingkungan, Masyarakat Pekanbaru. Udah pulang tuh. Waktu ngasih kata sambutannya konsepnya dengan saya tuh. Hari Senin dia temui saya. Nel, iya, aku nggak tidur loh dari hari Kamis kemarin sampai Senin. Ngapa gitu? Kemarin waktu aku sambutan. Ngapa kemarin waktu sambutan? Pak Lurahnya lupa aku hormati, Nel, kata dia. Saya bilang, ya Allah, udah lewat. Kenapa masih dipikirkan?
Nggak ada gunanya. Belum tentu Pak Lurahnya juga ngah. Ana mau tenang hati, selalu memikir yang udah lewat. Saya baru ketemu dengan Bu Evi, saya pulang naik mobil, saya pikir, kok Bu Evi masam ya mukanya nengok saya? Salah saya apa ya dengan Bu Evi ya? Tadi kira-kira saya ada salah ngomong nggak ya dengan Bu Evi ya? Itu, ada yang punya kebiasaan kayak gitu? Nah, tuh, cepat tua nanti, cemana mau glowing? Udah lewat, masih dipikir. Nah ini, yang kayak gitu tuh baca surat Ar-Rahman. Itu memikirkan hal yang sudah lalu, dia sudah lewat gitu. Ya, ini saya minta maaf, ini fakta sekitar 2 minggu lalu. Dia ngirim chat ke suaminya, isinya berantem Bu Evi, tapi salah kirim Bu Evi, terkirimnya ke grup. Ini kasus loh. Itu saya yang, ya Allah, menurut saya itu sepele banget gitu loh. Bang, pokoknya gini bang, gini bang. Salah kekirim ke grup. Dia bingung mau nelfon siapa. Teleponnya ke saya. Ya, karena kan nelpon orang lain takut tersampaikan sama orang. Nah, ini nelpon saya. Kalau saya aman, gak bakal sampai kemana-mana tuh. Penggigil, menangis. Kenapa nih nangis? Kawan lama saya waktu saya di kampus. Saya kenapa? Saya berantem dengan suami saya. Terus kenapa? Terkirim ke grup. Isinya apa? Isinya, bang, pokoknya kalau abang kayak gini, adik gini gitu. Saya bilang, udah dihapus. Udah. Ya udah kalau udah dihapus. Apa nih? Kan udah dihapus. Tadi ada yang online. Berapa orang? 7 orang. Isi grup berapa? 175 orang. Oke. 7 orang itu online, dia baca nggak? Baca, pasti baca. Soalnya kami sambil chat-chatan. Mbak, belum tentu 7 orang tuh baca. Ada yang chat grup sambil nyuci, sambil masak, sambil jungkir balik, sambil nyetrika, sambil naik motoran. Kalaupun baca, belum tentu masuk ke pikiran dia. Kalaupun masuk, emangnya kenapa? Paham nggak nih? Semua difikirkan. Sampai menggigil menangis. Katakan kebaca, emang kenapa? Berantem ya? Gitu aja. Apakah jadi masalah? Nanti dia sampaikan ke orang. Ke siapa mau dia sampaikan? Mampukah dia menyampaikan aib itu ke satu negara? Tidak. Dia siapa? Palingan ke lingkungan RT aja udah mantap itu. Nanti dijelek-jelekannya aku karena dia hatersku. Ke siapa dia mau jelek-jelekan Mbak? Paling mantep dia jelekkan ke 6 orang. Mau dia jelekkan ke satu kota, emang dia siapa? Paham ya? Kecuali dia presiden, dia tinggal konferensi pers. Ibu si Tompul sudah berkelahi, masuk ke grup, dia undang semua pers. Siapa? Jadi gak usah terlalu takut Bu. Misalnya ibu berteman sama teman ibu takut, ibu digosipin, aib dibuka, emang mereka siapa? Belum tentu juga orang percaya. So yang mau saya sampaikan, coba lebih slow living lagi. Tenang, jangan gerasa gerusuk. Salah kirim grup ya nggak apa-apa. Kalau terlalu sering takut, terlalu sering nggak tenang, baca Ar-Rahman, baca habis zuhur, supaya tenang, lebih slow down, lebih relax, lebih santai. Paham sampai sini? Angguk-angguknya luar biasa, entah iya enggak? Yang 7 orang online tuh belum tentu juga baca. Mana ceritanya? Salah kirim chat ya hapus aja. Loh kalau dia tahu emang kenapa? Iya kan? Nah terus nanti dia gosipin ke siapa? Dia juga punya hutang. Dia juga punya beban hidup. Dia juga nggak cuman kita yang dia pikirin. Clear? Paham? Ah, yang suka galau-galau ingat-ingat masa lalu. Ah, tadi kok dia masam ya mukanya ya, kok kayak gitu ya. Ah, bacalah Ar-Rahman tuh. Yang suka takut-takut akan masa depan. Nanti cemana ya? SPP anak belum dibayar. Kemana ya? Kontrakan harus belum dibayar. Suaminya baru keluar rumah ganteng sedikit was-was. Anaknya baru keluar rumah cakep dikit was-was. Nah itu Ar-Rahman tuh makanannya tuh. Bacalah lagi. Cocok untuk Al-Fatih. Canda-canda. Oke? Yang pertama tadi, kurangi dosa dengan manusia.
Yang kedua adalah baca surat Ar-Rahman supaya hati kita menjadi hati yang tenang. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, supaya hati kita ini bisa menjadi hati yang tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Zikir itu ada yang didudukkan, ada yang dilakukan. Didudukkan itu seperti kita iktikaf, zikir di rumah. Orang yang berzikir, softwarenya itu beda dengan orang yang tidak pernah berzikir. Makanya orang-orang yang berzikir itu mengandalkan Allah atas segala yang menilai dirinya. Makanya orang-orang yang berzikir itu softwarenya beda walaupun mukanya sama, tapi isi dalamnya berbeda. Dia jauh lebih tenang dengan hantaman ujian kehidupan. Nah, hanya saja zikir itu ada yang didudukkan. Duduk dia, habis sholat berzikir dia. Ada yang dalam sehari-hari dia berzikir. Coba, Jemaah Al-Fatih, saya ingat banget. Saya pernah menyampaikan tentang menempatkan zikir pada tempatnya. Kalau enggak di Alam Mayang, kalau enggak di tempat makan ujung Sudirman. Saya ingat banget. Coba kita tes, masih ingat nggak pengajian? Kalau nggak ingat, saya pulang Bu Evi. Nah, canda ya. Coba zikir pada tempatnya. Salah nggak apa-apa, coba jawab ya. Apa-apa yang kita lihat, itu kan kita mesti zikir, betul? Contoh, coba diingat-ingat. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, misalnya ngelihat matahari. Kode-kode, woi. Kita ngelihat matahari, kita ngelihat langit yang indah. Oh, pelangi. Ucapnya apa? Hah? Dah itu doh. Kita lihat matahari, langit yang indah. Ya, kita ngelihat ada pelangi yang indah. Ucapnya Allah, bukan Masya Allah. Karena sesuatu itu indah dan murni buatan Allah. Ucapnya adalah Allah. Yang kedua, kalau melihat sesuatu itu indah tapi bercampur dengan tangan manusia. Langsung dijawab. Betul, ucapnya adalah Masya Allah. Ngelihat orang cantik, baju Bu Evi cantik, ya, kacamatanya cantik, orangnya baik, ucapnya Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang buruk, cuma buruk doang, ngelihat orang terjatuh, ngelihat orang terjelungkal, lihat orang kena minyak panas, ucapnya Subhanallah. Karena kita cuma nengok doang. Terus kalau kita yang kena, kita yang terjatuh, kita yang terjelungkal, kita yang kena minyak panas, kita yang kaget, ucapnya nggak astagfirullah dah. Sallallahu ini tadi. Misalnya nih, oh lebih parah ini, innalillahi. Innalillahi lah. Iya, sekarang gantian. Jamaah offline ngetawain yang online ya. Dan innalillahi. Oke ya. Contoh misalnya, kita ngelihat ini ya, kita terjatuh, kita terjelungkal, kita terkejut, ya, kita terjatuh. Ucapnya aduh sakit katanya. Kalau yang belum ngaji, mati kau. Yang belum ngaji ya, yang udah ngaji agak slow sedikit, walaupun salah. Astagfirullah. Sebenarnya adalah la haula wala quwata illa billah. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Handphonenya jatuh, la haula wala quwata illa billah. Mati lampu, la haula wala quwata illa billah. Enggak boleh mati lampu, hantu PLN ini enggak boleh. Itu dibiasakan, diamalkan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Clear? Terakhir sebagai penutup,
Kalau kita misalnya kalau kita yang membuat orang, kalau tadi kita ngelihat doang, ucapnya apa? Kita ngelihat doang kesalahan itu, ucapnya apa tadi? Subhanallah. Lalu kalau kemudian kita ngelihat doang, subhanallah, kita yang kena korban, ucapnya apa tadi? La haula wala quwwata. Sekarang kita yang melakukan, baru astagfirullah. Astagfirullah. Saya nyenggol Bu Epi, saya ucapnya astagfirullah. Bu Epi ucapnya la haula wala quwwata. Ibu nengok saya nyenggol Bu Epi, ucapnya subhanallah. Ya enggak, astagfirullah semua. Semua astagfirullah, terjelungkang astagfirullah. Ya. Ibu kalau dengar orang gibahin ibu, ucapnya matilah itu. Jangan astagfirullah. Ibu dengar orang gibahin ibu, ucapnya jangan alhamdulillah. Jangan subhanallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kayak gitu lebih tenang kita. Kita naik mobil, dalam otak kita ada namanya cara kerja amigdala. Amigdala ini selalu akan membuat kita reaktif terhadap kejahatan. Makanya kalau kita ngantri, ada orang motong, apa kata kita? Kepala mulah. Kalau kita lagi naik mobil, ada motor serempet, mati kau. Iya kan? Itu kita marah, reaktif. Tapi kalau kita ganti dengan zikir, dia slow down. Ketika kita naik mobil, ada orang nyerempet, la haula wala quwata illa billah. Lain kisahnya, Bu. Kita lebih slow motion. Jadi emosi itu slow motion, bukan berfoto di pantai aja slow motion. Pakai gamis berfoto slow motion. Emosi itu dibuat slow sedikit. Ketika kita misalnya main handphone, terus orang menggeser handphone, terjatuh, la haula wala quwata illa billah. Slow tension. Pasti, cobalah. Ini enggak terjatuh, kepala mula ya. High tension. Neural linguistic program, akan apa yang kita ucap akan masuk ke dalam alam bawah sadar dan akan menjadi sikap dan akhlak. Makanya yang paling penting bagi seseorang itu bukan ilmunya, bukan sekedar gelarnya, bukan cantiknya, tapi akhlaknya. Bahwa orang yang paling bagus adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlak dibentuk dengan ilmu dan ibadah. Kalau kita punya akhlak, kita nggak cepat reaktif, nggak cepat emosi. Ustazah, ada yang ceritain ustazah loh, siapa dia. Tuh saya cari pula. Ibu ceritain saya, enggak itu pergi ke Farida cerita saya, enggak. Dia tahan, dia slow, dia santai. Karena ada la haula wala quwata illa billah. Demikian dari saya. Yang pertama apa tadi? Lupa. Yang pertama tadi? Selesaikan urusan dengan manusia. Yang kedua? Baca Ar-Rahman. Yang ketiga? Zikir. Ala kulli hal wa ala kulli makan. Setiap waktu, setiap tempat kita berzikir. Insyaallah kalau pelan-pelan kita bisa perbaiki, kita maintenance, kita jauh lebih baik. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja lah tutup deh. Ya, silakan Bu. Tadinya Lina. Ya, silakan Bu. Tutup aja deh. Ada pertanyaan dong? Boleh pertanyaan? Terserah. Ya. Terserah. Nanti kira-kira ada pertanyaan sampai sekarang? Ada? Tidak ada yang akan bertanya. Doa dulu saudara. Izin ya Bu.
على هذه النية. الفاتحة. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzil, wa in kana rizquna fil ardi fakhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqrib, wa in kana rizquna haraman fatahhir, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, innaka astajabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kisah yang disampaikan oleh Ustaz Ibrahim pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Ibrahim. Kenapa acaranya di sini Bu Epi? Kenapa di sini acaranya? Ntar lagi ada kejutannya. Tumben acaranya di Ramayana. Iya. Halo semuanya, apa kabar guys? Teman-teman yang Ustazah mau lihat jemaahnya, ini acaranya di mall loh guys. Nih tuh di Ramayana itu acaranya nih, jemaahnya lucu ini ya. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Tuh setelah ini dia belanja guys jemaahnya. Pengajian kita sekalian merayakan bulan Ya, merayakan bulan ya. anak-anak kumpulan dan kue akan diberikan kepada Ustaz Lima. Ulang tahun lagi geng, mana ceritanya? Aku matikan dulu ya guys. Ulang tahun lagi rupanya. Astagfirullah. Kita merayakan kebahagiaan di hari lahirnya Ustaz Nila. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bu. Selamat hari milad, semoga dapat. Udah keberapa ini Jam? Udah keberapa Jam? Selamat
Di sini nih. Mabaruk alaika mabaruk akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi yang ke-17 tahun jalan-jalan. Ke-17 tahun ya. Amin amin Rabbal alamin. Selamat hari alaika mabaruk alfa mabaruk yaumi. Oke. Amin. Potong. Sehat selalu Ustazah, makin cantik. Amin. Rabbal alamin. Oke, selamat. Barakallah umri. 10 tahun. 10 tahun kembali muda. Jadi ini saya potong ya. Ya. Makasih ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mabaruk alaika mabaruk alfa mabaruk yaumi dinamaru. Selamat alfa mabaruk alaika mabaruk. 10 tahun ya saya. 10 tahun ya. Umurnya 10 tahun. 10 tahun. Piring tuh harus tangan. Mila semoga Halo, ya potong. Ini apa nih Bu? Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Alaika mabaruk Ya. Sehat selalu ya Bu Emi. Panjang umur, murah rezeki. Oh, suap. Ustazah ulang tahun yang ke-17 tahun ya. Duduk ya. Ya. Duduk. Nah, di sini. Oke. Aduh, aku malu banget. Ya. Mabaruk alfa mabaruk. Ini kayak tahun lalu lagi nih banyak banget. Selamat hari milad. Selamat Ustazah. Kami juga memberi kesempatan kepada muda-muda yang ada di Mariana sebagai jemaahnya Al-Fatih. Kita juga menghimbau untuk silakan datang ke panggung. Mungkin muda-muda bisa melihat Ustazah kita di TikTok atau yang lainnya cara live-nya. Betul, Pak. Ya, boleh. Ibu yang ada jemaah muda-muda kita yang ada di Ramayana. Dikit-dikit. Doa. Amin. Kepada Ustazah kita. Dikit-dikit. Mila tentunya. Mungkin Ustazah kita jemput makan.
Ibu dua lah, Bu. Dua orang. Ini dua. Gimana kabarnya? Ini kedua kami namanya. Lama kami lagi. Bersalaman kepada Ustazah Hisa. Mungkin Ustazah ya, kita jemput Ustazah mungkin di depan ini semuanya dapat berfoto. Ayo, Ukti boleh naik ke atas. Ya, Ustazah, sini Ustazah. Masukkan semua namanya. Fotonya di sini Bu, biar dapat semuanya Bu. Ya, Ustazah mungkin ini Ustazah. Ustazah dapat kue. Dia buat Ustazah makan kue. Mungkin buka sedikit. Kamu sana Bu. Ya. Kayak Memi bisa masuk ke Ya, mungkin nanti sebentar kita undang dulu. Ada lagi jemaah yang ada di silakan Bu. Masuk saya foto sama Ibu. Foto sama Ustazah kita. Silakan Ibu sayang. Ibu Emi masuk. Masuk ya. Mungkin agak sedikit dibuka Bu, agak sedikit lebar biar dapat. Saya komen dulu apa Bu? Agak dilebarkan. Jadi, yang lain pakai C sama Ibu ketua. Iya. Fitri udah ya. Sebentar ya, namanya dulu Fitri. Yang mana Sini kosong sama selanjutnya ikut Alfati aja ya. Saya nggak pernah bisa di sini ya. Bentrok. Berarti dan minggu ketiga Selasa bisa. Udah ada kajian. Lain kali ya. Coba mundur sedikit, mundur lagi. Ibu bagi sini Bu. Bu bagi sini Bu. Udah. Iya. Ini 1, 2, 3. Ulang lagi ya, yang 3 ya. 1. Di sini kamera di sini semua. 2, 3. Oke, ulang lagi. Mungkin ada yang nyempil di belakang nggak nampak, silakan ke depan. Silakan Mbak di sini. Kenapa? Oke, ulang ya. Lihat kamera. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun ya. Siap, barakallah, sehat selalu. Amin. Barakallah, sehat selalu. Ya, terima kasih. Barakallah, sehat selalu ya Bu. Siap, terima kasih ya. Yang tinggi ya. Siap. Terima kasih bunda-bunda. Mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Oke, terima kasih. Terima kasih bunda-bunda. Mudah-mudahan untuk berikutnya. Ya, jadi mungkin bunda-bunda tak kenal sama Ustazah nanti. Mudah-mudahan Nela sering ya bunda ya. Ternyata pengajarnya bagus ya bunda. Oke, kami jemput jemaah Al-Fatih untuk kita foto bersama. Udah terobat melihat wajah aslinya. Siap. Semoga bermanfaat ya Bu. Bu, ini teman saya mau foto. Ya. Saya mau matikan mic dulu nih. Ayo. Ya. Ini kayak mana nih? Bu Verina, bentar lagi nama matiin aja, susah Ibu. Karina, jangan satu aja. Oke, jemaah Al-Fatih dan jemput ke depan untuk kita foto bersama sekalian kita bersalaman sama Ustazah Nela. Sehat ya Bu. Barakallah fikum Ustazah Nela. Majukan mejanya dulu sini. Terima kasih Bunda. Oke. Jemaah Al-Fatih, sebentar kita foto dulu bersama boleh? Aja sayang. Kita di sini kan. Majukan ya dulu. Ini yang majukan. Ya. Oke, kita jemput lagi jemaah Al-Fatih. Nanti kita sampai makannya. Kita foto bersama. Tunggu saja. Kita susul. Di atas bisa lagi. Ya, tercapai ya. Jemaah Al-Fatih dengan tidak mengurangi rasa hormatnya, tentu silakan. Kasih Ustazah Nela berdiri di sini. Habis ini kita foto bersama jemaah Al-Fatih sama bunda-bunda yang ada di
Ramayana juga foto bersama. Ya, Bunda, ayo dipercepat dulu langkahnya, Bun. Bunda, nggak apa-apa, Bun, nggak apa-apa, Bun. Bisa, Bunda? Arte. Si Al nggak dapat dari tadi. Udah. Siapa lagi yang nonton dulu? Ayo kita foto bersama di sini. Iya, sudah. Kamera ya. 1, 2, 3. Udah, tunggu dulu. Eda. Kita selesaikan dulu. Tangan di dada seperti biasa. 1, 2, 3. ya, video lagi nih. Video ya. 2, 3. Ya, video lagi kami. Ada video kami. Ya. Sebentar lagi habis ini ya, Tim. Gabung aja, gabung. Ya, digabung biar enak. Apa Bu? Lanjut Bu. Ayo, gabung. Siap. Selamat hari semoga Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Ayo. dadah. Oke, kita video. Video pertama jadi kita misalnya kalau saya bilang Al-Fatih. Ya, untuk kali ini mungkin jemaahnya dulu ya, mungkin yang baru aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih. Alhamdulillah. Al-Fatih. Ukhuwah Islamiyah. Al-Fatih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi videonya nanti Bu Mary. Kalau misalnya saya nanti bilang selamat untuk Ustazah Nela, kita sama-sama mengucapkan barakallah fi umri. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengucapkan untuk Ustazah Nela barakallah fi umri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya sehat selalu ya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih ya Bu. Murah Ya. rezeki. Amin. Indonesia. Menggantikan nama Dede. Jangan. Apa tuh? Sebelumnya kita mungkin permintaan dari telat ya, permintaan dari bunda kita. Satu Ustazah. Iya. Kita kumpul lagi mungkin bisa. Oke. Ayo. Siap. Kami sama Zahya. Jadi satu. Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada yang Siap. hari ini. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir ke Minggu Ramayana dan ibu-ibu yang baru bergabung di Al-Fatih hari ini. Alhamdulillah. Sengaja ibu mau mengadakan di Ramayana. Silakan Bu. Saya mau dengerin Bu Evi. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Mereka tentu ingin Makasih ya Bu. pengajian
tapi mereka bekerja. Itu mengadakan pengajian di sini. Oke. Karena kami ingin mengajak teman-teman yang ada di Ramayana. Lagi teh. Jadi setelah selesai mereka bekerja lagi. Itulah kami mengangkut mengajak pengajian di sini. Itu pengajian Al-Fatih. Terima kasih kepada ibu yang hadir di Al-Fatih pada hari ini. Masya. Ibu sebentar, fotonya tunggu dulu. Ibu, ini saya dari hari ibu. Ingin mengucapkan ibu. Ingin mengucapkan. Mana ceritanya? Lihat. Aman, sudah makan. Saya nyontek dulu. Siap. Ya, aman Bu, aman. Ini tangganya ditutup. Sini Ustazah. Sini Ustazah. Apa? Tereni. Sebentar ya ibu. Ibu mohon bantuannya, Bu Ketua kita bilang minta sebentar, tempatkan nggak waktu. Sebentar, kita akan membacakan doa untuk Ustazah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mau matikan live handphonenya di situ, guys. Mana ceritanya? Handphonenya jauh. Iya. Oke, Bu. Wena, sebentar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, lembutkanlah hati kami, istiqomahkanlah kami di jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Ya Allah, lindungilah ustazahnya lah sepanjang waktu, jagakanlah dia sepanjang masa, limpahkanlah kebahagiaan dan kebaikan serta kasih sayangmu kepada ustazahnya lah. Ya Wahhab, Ya Mujib, Ya Ghafur. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang taat beribadah. Jadikan kami, kematian kami husnul khatimah. Dan berikan kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, hindarkan kami keburukan di masa tua. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi wa firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, berikan kami kenikmatan dalam hidup, rezeki yang berkah, keluarga yang damai, tentram, sejahtera, dan jadikan kami orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin, amin, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya Bu Evi. Saya selalu menyampaikan doa ya. Terima kasih. Apa doanya? Aman, aman. Selanjutnya, seperti biasa karena ada tumpeng di depan kita, boleh nggak Bu Ketua bersama Ustazah? Selamat Ya, barakallah. Ya, kembali Ustazah mungkin di belakang meja. Saya matiin dulu ya. Saya matiin live dulu ya. Saya matiin live dulu ya bentar. Ya Kak. Ya, di depan Anda ada tumpeng untuk Ustazah. Mungkin Ustazah cara cinta kasih kami dari Al-Fatih untuk memberikan Ustazah berupa tumpeng, ada juga kue.
Ustazah tidak bisa melihat dengan harganya, kasih nilai lah. Selamat. Pemberian kami ini tulus untuk Ustazah tentunya. Apa? Pisaunya udah apa? Sendoknya Bu untuk motong tumpeng, sendok yang ini. Ayo udah taruh situ. Ustazah kembali di tengah. Karena Ibu Ketua kita akan memberikan pemotongan tumpeng tentunya. Tuh kan dia minta verifikasi. Sebentar ya Bu, sebentar ya. Ini Jangan dihalangi kata Ustazah. dia ini. Bentar ya. Bentar. Balikin. Ya, mesti kita kembali lagi dengan mabrur tadi. Udah terakhir. Udah mau zuhur. Oh, ngapain lagi kita nih? Makan? Oh, potong. Saya suapin Bu Evi ya. Wakilnya secara Oke. saya boleh jangan ditutupi lagi yang Bapak. Udah? Video Oke. ini. Sip, saya ngapain? Oh, ini centong nasi saya di rumah. Kenapa sampai di sini? Berdua Bu Evi sampai buka apanya untuk Silakan Bu Evi. Silakan. Tumpen Bu Evi aja, nanti ambruk. Apa pegang berdua? Betul. Beneran saya, yakin. Nanti ambruk loh Bu. Makasih ya ibu-ibu ya. Kayak gini Bu. Oke, sebentar ya. Oke, Masya Allah. Semoga dapat dari Allah. Masukin sini Kak. Ada Kak? Ya. Hari Milad, semoga dapat Ya Kak. Udah, formalitas aja Kak. Oh, aman Bu, aman. Udah. Oke, mantap. Apa suap? Suap lagi. Suap lagi. Wah. Duduk lagi. Suap Yang suap siapa? Saya, Ibu. Oh, duduk lagi dulu. panitia, semua panitia. Suap lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja Bu, terserah aja Bu yang mana Bu. Yang gampang aja Bu. Bismillah. Ayo. ini sepertinya suapan ibu terhadap anak. Wah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suapan berikutnya itu buat ya. Kalau ini suapan kakak sama kita ya. semoga dapat rahmat dari Allah. Ya, berikut Ibu Leni. Ini kayak pemaksaan ya, harus makan. Jangan banyak-banyak. Kami, tolong kami. Bu. Bu. Beratnya jangan tutup. Ya. Ya, berikutnya kita panggil Ibu Sami. Om Sami. Mungkin ini sebagai orang tua kita. Kasih jalan, kasih jalan. Dulu Pak, jangan dulu ya biar. Untuk kita. Dikit aja lah aja. Oke, guys, ya sini dikit-dikit ya, dikit-dikit. Ini salah satu perwakilan jemaah. Ya. Ayo Bu. Ini orang tua kita. Karena di Al-Fatih kita tuakan lah istilahnya ya. Bentar ya, saya pastikan live-nya aman. Bentar ya. Semoga Oke, aman ya. Oke.
aku lihat dari sini nih aman ya. Oke, aman kayaknya. Aku nggak bisa turun guys. Masya Allah. Masya Bu. Hari ini. Oke, bersama berbahagia ya. Oke. Oke. Alhamdulillah selesai. Kapan lagi kita mengerjakan Ustazah? Aduh. Nggak jadi makan siang, saya kekenyangan. Selanjutnya Siap, siap. ada mau kasihkan kue lagi, nggak boleh, ada kue, ada apa? Udah? Udah? Aman? Sudah? Selesai? Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Evi. Sehat selalu, panjang umur semuanya. Terima kasih banyak atensinya. Thank you ya Bos. Ya, thank you banget ya. Ya, jazakumullah. Terima kasih. Ya, saya pamit. Siap. Milad yang tergantung cuaca. 17, yang ke 17 tahun. Usia aku tergantung cuaca. Ke 10 sesuai lagu. Saya tukang panggil-panggilkan aja, saya belum lagi Oh, Ustazah. siap Bu. Yuk. Oke? Yuk, duduk. Oh ya, Bu duduk. Oke, bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Masih Bu? Ibu-ibu saya pamit ya. Mau ngejar zuhur. Satu lagi betul. Siap, siap, siap. Oke, saya pamit ya semuanya ya. Bentar berdua. Pamit ya, minum Ustazah ada ya, minum. Oke Kak, aman ya? Kejar zuhur, kejar zuhur. Bu, Bu, makasih banyak ya semuanya ya. Ya, thank you ya. Thank you banget, ya makasih. Bu, oh ya. Ada lagi pemberian. Terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Evi dan teman-teman. Saya selalu terima kasih atensinya. Saya juga bingung tadi kok acaranya di sini gitu. Siap. Oke. Makasih Bu Evi ya, saling doa. Semoga Al-Fatih tetap berjaya, banyak-banyak sabar dengan jemaah insyaallah. Makasih Bu Ibu ya, saya pamit ya. Oke, sama-sama. Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Evi nggak pamit ya. Thank you ya Bu. Kamsa ini ikut Kamsa. Oke. Oke, kasih jalan ya Ustazah dulu. Karena kita udah meminta waktu Ustazah. Iya sebentar, saya mau closing. Saya. Oke. Oke. Dibuka. Minum jadi. Nggak usah. Bu, dibantu buka bisa? Dibantu buka? Nah. Dibantu buka bisa? Dibantu bukain bisa? Nah, Mana aja? dicabut aja. Oh, sabuk. Udah selesai aja. Iya. Ustazah lihat sini dulu. Oke. Oke, makasih ya Bu. Ibu-ibu thank you ya semuanya. Itu punya jamaah. Ah. Makasih Bu Felina, thank you ya. Yuk, assalamualaikum. Dadah Besti, thank you ya. Yuk, bye bye. Makasih ya semuanya. Mana? Handphone tunggu aja, cek dulu Kak. Cantar. Nggak usah, nggak apa, aman. Jualan di bawah. Aman. Hilang dicuri orang. Ini punya siapa? Kak, aman Bu, nggak usah Bu, nggak apa-apa. Ya Papa. Nggak apa-apa, Nela mau closing soalnya. Closing ya, live aja yang. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, oke ya. Hati-hati. Ya, makasih ya Bu. Hati-hati lo Ibu. Hati-hati ya. Ya, sama-sama ya. Hati-hati ya. Yuk, aman Bu. Lanjut aja acaranya. Ya. Oke. Bu, thank you ya. Jualan di bawah. Berkah ya jualannya. Ngeri ya. Pedagang, pebisnis, Pajero Sport, apa? PSF. Wah. Halo semuanya guys, thank you ya. Aduh, sorry banget ya guys kerusuhan yang terjadi siang ini. Thank you banget. Aku mau balik dulu karena udah mau zuhur ya guys. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Thank you banget atensinya. Thank you banget
apanya namanya tuh kehadirannya, thank you banget semuanya. Dan sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, Ibu jual apa di sini? Baju, Bu. Baju berkah ya Bu jualannya ya. Ibu PSF kan? Iya. Tadi Ngeri ya, masih PSF ya? ya kami rekomendasi Kemana aja sekarang tren? Aceh. Oke siap. Aja sekarang tren. Aceh. Oke siap. Ini lagi di Jamaah yang mall paling guys. sering nanya nih. Nih jamaah yang paling Sering sering nanya. nanya nih. Nih. Dosanya banyak, makanya Rasanya sering nanya. iya Ibu ini udah jauh banget perubahannya guys. Oke. Dulu belum berhijab, sekarang udah berhijab. Dulu benda pada kayak ini. Oh, dulu nggak pakai ini. Benda pada kayak ini. Oh, dulu nggak pakai ini. Dulu benda pada kayak ini. Oh, dulu nggak pakai ini. Dulu benda pada kayak ini. Oh, dulu nggak pakai ini. Sekarang jadi udah pakai, guys. Oke. Dulu nggak pakai anak dulu ya, Bu? Ya dulu kan Anak dulu ini saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Makasih ya teman-teman ya. Oke, bye-bye. Iya. lihat juga kan nama Ustaz. Kasih ya teman-teman ya. Oke.